Pak Diki, bicara terkait antisipasi ataupun upaya antisipasi agar memang penyakit flu tomat ini tidak masuk ke Indonesia, sebetulnya apa yang perlu dilakukan pemerintah? Karena kalau kita perhatikan begitu, apakah memang menutup atau memeriksa setiap kedatangan dari para wisatawan begitu dari mancanegara atau seperti apa menurut Anda? Ya, dalam era global seperti ini ya, makin terkoneksi dunia ini ya, inilah salah satu konsekuensinya ya, bahwa ancaman atau wabah satu penyakit di satu negara, atau jangankan satu negara, satu pulau, satu daerah, satu desa katakan, itu akan jadi ancaman untuk dunia. Karena riset terakhir menunjukkan bahwa hanya butuh kurang dari 36 jam satu penyakit itu bisa tersebar ke ujung dunia lain, dari satu ujung dunia ke ujung dunia lain. Nah, ini dalam konteks meresponnya, memitigasinya, karena kebetulan saya lama di Global Health Security ini sebagai praktisi lebih dari 1 dekade ya, kita dunia ini untuk mencapai Global Health Security punya namanya tools atau instrumen. Apa itu? Safeguardnya adalah International Health Regulation. Di situ ada core capacity yang harus ditingkatkan oleh sebuah negara termasuk Indonesia, antara lain adalah sistem deteksi ya. Jadi semakin cepat kita mendeteksi keberadaan satu wabah, semakin efektif kita mencegah dia melebar ya. Dan ini yang dilakukan oleh misalnya India ini, walaupun masih ada kekurangan ya. Bukan hanya mendeteksi melaporkan, tapi harus ada cukup datanya, ini virusnya apa, kemudian juga dengan gejala dan data-data lainnya. Nah, jadi PR. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Dan bukti atau terkini dari pandemi COVID-19, menutup diri, ya, mengisolasi diri, menutup pintu perbatasan, pintu masuk, itu bukan hal yang efektif. Ujungnya jebol juga, dan bahkan mengganggu atau memperburuk situasi sektor di luar kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang paling efektif dalam memitigasi setiap wabah bukan hanya flu tomat ini atau flu, monkey fox dan lain sebagainya, adalah memperkuat sistem kesehatan. Khususnya bicara sistem kesehatan ini adalah yang pertama di sistem kesehatan masyarakat, karena bicara kesehatan masyarakat itu yang kita urus adalah masyarakat. Berbeda dengan misalnya dokter-dokter di fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya, itu klinis namanya. Nah, kalau kesehatan masyarakatnya lemah, berarti kita mengorbankan banyak nyawa. Sebagai contoh, kalau saya sebagai ahli kesehatan masyarakat atau global security salah memberi nasihat masukan, ya korbannya bisa jutaan, ya, yang menjadi korban jutaan. Jadi, tapi kalau seorang dokter klinisi salah dia menangani satu pasien, ya si pasien itu yang akhirnya akan berdampak. Nah, inilah sebabnya kita harus mulai merefocusing ya, memperkuat mana yang prioritas ya, bukan di kuratifnya tapi preventifnya. Nah, bukan kuratifnya nggak penting, tapi kalau preventifnya tidak dilakukan ya, deteksi, early detection ya, bukan hanya mendeteksi oh sudah ada nih monkeypox, tapi harus yang paling cepat ya. Dalam kasus juga flu tomat ini juga kita harus memperkuat sistem deteksi di fasilitas kesehatan kita, Baik. dalam hal ini puskesmas, tenaga kesehatan ya. Dan ini bukan hanya masalah flu tomat ini saja, tapi kemampuan mendeteksi adanya penyakit-penyakit yang tidak lazim. Makanya kita itu ada surveillance, ini surveillance kita yang juga harus diperkuat. Ada namanya surveillance ILI, ya, influenza like illness ya. Jadi tadi gejala semua penyakit virus itu ada namanya flu-like syndrome ya, atau Oke. penyakit seperti flu. Nah, ini yang harus diperkuat. Kalau ada gejala, oh ini gejala orang sakit flu-nya meningkat satu desa. Nah, ini harus dilihat kenapa, ada apa. Nah, ini yang belum, terus terang ini belum kita, dan ini jadi PR besar di Indonesia. Oke, baik. Pak Diki, ini menarik Anda kita bicara terkait sistem deteksi penyakit begitu. Menurut Anda sistem deteksi apa yang rupanya begitu cukup paling untuk menjaga begitu Indonesia, karena seringkali memang terbawa ataupun penyakit-penyakit ataupun wabah sebetulnya dari luar negeri. Bagaimana, Pak? Ya, kita harus menyadari pertama terlebih dahulu ya, betul ada dari luar negeri, tapi kita harus sadari bahwa Indonesia ini masuk dalam kategori red zone untuk new emerging disease atau bahkan re-emerging disease. Jadi daerah atau negara yang bisa melahirkan wabah baru, penyakit baru, negara yang bisa juga membuat penyakit lama seperti TB itu menjadi
mewabah lebih hebat lagi. Karena apa? Pertama, alam kita ini luas, besar, kaya. Alam kita ini bicara bukan hanya hutannya, tapi isi hutannya, habitatnya. Dan kita tahu namanya virus, itu mayoritas masih ada di alam liar. Ratusan ribu jenis yang belum bisa kita deteksi. Dan itu bahkan kalau bicara virus, 1,6 juta jenis virus, setengahnya itu bisa menjadi potensi wabah ke kita, dan baru 1% yang bisa kita deteksi. Sisanya ada di mana? Ada di alam. Jadi artinya secara kondisi ya alam kita dalam risiko tinggi, sebagaimana Indochina dan juga daerah Afrika misalnya. Di kedua, kita ini penduduknya besar, luar biasa besar, dengan karakter ya, perilaku yang beragam. Dalam artian apa? Banyak masyarakat kita belum bisa menerapkan yang disebut dengan kenormalan baru ya, 5M, pola hidup bersih sehat. Ini masih jadi PR kita.